Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 21040101009 dari kelas IT 501. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jawaban soal ujian dari kelas IT 501, khususnya mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Nah, di sini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan keunggulan teknologi wireless berbasis optik seperti Li-Fi. Jelaskan prinsip kerja Li-Fi dan berikan contoh penerapannya. Jelaskan prinsip kerja IoT dan wireless dan berikan contoh penerapannya. Jelaskan prinsip kerja FSOCOM dan berikan contoh penerapannya. Serta yang terakhir, buatlah gagasan untuk menerapkan Li-Fi untuk Smart City dan jelaskan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang keunggulan teknologi wireless berbasis optik Li-Fi. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa Li-Fi atau Light Fidelity itu adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Nah, teknologi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi wireless berbasis radio seperti Wi-Fi. Nah, keunggulan yang pertama adalah kecepatan. Nah, dari segi kecepatan, eh, teknologi ini mencapai kecepatan hingga 224 GB per detik. Terus 100 kali lebih cepat daripada rata-rata kecepatan Wi-Fi pada saat ini. Terus dari segi keamanan, lebih aman daripada WiFi karena cahaya tidak dapat menembus tembok sehingga data tidak dapat disadap dengan mudah. Nah, karena dia komunikasinya atau transmisinya menggunakan cahaya, maka eh, kecil kemungkinan untuk disadap. Terus kemudian kapasitas. Nah, kapasitasnya itu spektrumnya lebih luas daripada WiFi yang berarti bahwa dapat mendukung lebih banyak perangkat dan pengguna. Terus interferensi. Dari segi interferensi, teknologi ini tidak akan terpengaruh dengan elektromagnetik dari perangkat lain, misalnya seperti mungkin ada oven microwave, cordless phone atau apapun itu yang bisa menimbulkan interferensi. Nah, untuk teknologi ini tidak akan terpengaruh. Terus efisiensi energi. Nah, kalau untuk energi, Li-Fi ini lebih menghemat energi daripada Wi-Fi. Terus selanjutnya uh, ketersediaan. Nah, dari ketersediaan ini, dia Li-Fi ini juga unggul karena dapat digunakan di tempat-tempat di mana WiFi tidak tersedia seperti rumah sakit dan pesawat terbang. Selanjutnya, prinsip kerja dan contoh penerapannya. Nah, prinsip kerja dari Light Fidelity ini adalah kalau teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Nah, teknologi ini bekerja dengan cara memodulasi dan memodulasi data ke dalam sinyal cahaya yang dipancarkan oleh LED atau light emitting diode. Sinyal cahaya ini kemudian diterima oleh fotodetektor yang dihubungkan ke perangkat seperti komputer dan atau smartphone. Nah, ini langkah-langkah kerja Li-Fi. Yang pertama itu data diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Nah, kemudian sinyal elektromagnetik dimodulasi ke dalam sinyal cahaya. Nah, sinyal cahayanya dipancarkan oleh LED, kemudian sinyal cahaya tadi diterima oleh fotodetektor, kemudian sinyal cahaya yang diterima tadi diubah menjadi sinyal elektromagnetik, kemudian sinyal tadi itu diproses atau data tadi itu diproses dan ditampilkan di perangkat. Nah, kecepatan untuk Li-Fi ini memiliki potensi untuk mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada Wi-Fi. Dalam uji coba, Li-Fi ini telah mencapai kecepatan hingga 224 GB per second atau 224 Gbps, ya, yang artinya bisa 100 kali lebih cepat daripada rata-rata kecepatan WiFi pada saat ini. Nah, ini untuk contoh penerapannya, yang pertama itu ada bisa digunakan di kantor, yaitu untuk menyediakan koneksi internet yang cepat dan aman. Terus penerapan selanjutnya bisa di rumah sakit. Uh, di sini juga ada memasukkan pesawat terbang, terus kereta api, di museum dan sekolah-sekolah. Nah, penerapan yang lain itu yang seperti yang kayak di yang umum kita lihat itu seperti punya IndiHome, terus uh,
intinya sejenis provider-provider yang lain kecuali semuanya, semua yang biasa kita lihat di ini itu menggunakan teknologi Li-Fi. Intinya yang menggunakan fiber optik, nah itu adalah teknologi Li-Fi. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip kerja IoT dan wireless. Nah, untuk prinsip kerja IoT dan wireless, nah di sini IoT adalah jaringan benda fisik yang tertanam dengan sensor, dengan perangkat lunak dan konektivitas jaringan untuk mengumpulkan dan menukar data. Benda-benda ini dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain secara otomatis melalui internet. Prinsip kerjanya, sensornya ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, kemudian perangkat lunaknya ini untuk memproses, kemudian konektivitas jaringannya ini yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi. Nah, kemudian menggunakan cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan data disimpan dan diakses dari jarak jauh. Nah, kemudian wireless. Nah, wireless itu adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan kabel. Nah, prinsip kerjanya wireless itu ya, dari perangkat itu mengirimkan sinyal radio, kemudian ada router. Nah, routernya menerima sinyal radio dan meneruskan ke perangkat lain. Kemudian internetnya memungkinkan perangkat untuk komunikasi dengan perangkat lain di seluruh dunia. Oke. Nah, kalau untuk penerapan IoT dan wireless ini sama aja, ada bisa untuk di smart home atau rumah pintar, itu dapat untuk mengontrol lampu, termostat, dan peralatan-peralatan yang lain. Terus untuk smart city, bisa juga sensor IoT di kota, di smart city dapat digunakan untuk memantau lalu lintas, kualitas udara, konsumsi energi, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk kesehatan, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau pasien dari jarak jauh dan memberikan perawatan kesehatan. Terus kemudian untuk industri, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau mesin dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan di sini juga sebenarnya termasuk keamanannya. Terus kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu prinsip kerja FSOCOM dan contoh penerapannya. FSOCOM itu apa sih? Yaitu FSOCOM adalah singkatan dari Free Space Optical Communication. Nah, itu adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya inframerah untuk mentransmisikan data melalui ruang bebas. Nah, teknologi ini mirip dengan Li-Fi, namun FSOCOM beroperasi pada jarak yang lebih jauh dan tidak memerlukan infrastruktur kabel. Nah, prinsip kerjanya, data diubah menjadi sinyal elektromagnetik, kemudian sinyal elektromagnetik dimodulasi ke dalam sinyal cahaya infrared, kemudian cahaya infrared dipancarkan oleh laser LED, kemudian cahaya yang sudah dipancarkan itu diterima oleh teleskop, kemudian sinyal yang diterima tadi diubah kembali menjadi sinyal elektromagnetik, dan kemudian sinyal elektromagnetik ini diubah menjadi data, kemudian diproses dan ditampilkan di perangkat. Nah, keuntungan dari FSOCOM ini jarak jauh, terus karena ini tidak FSOCOM ini bekerja atau beroperasi pada jarak beberapa kilometer, terus keamanannya lebih aman daripada WiFi. Nah, seperti halnya Li-Fi tadi, eh, FSOCOM ini menggunakan cahaya, jadi minim atau kecil kemungkinan untuk disadap. Nah, kemudian kapasitasnya juga besar, kemudian juga aman terhadap interferensi sebagaimana teknologi Li-Fi tadi. Nah, untuk penerapannya yaitu di jaringan backhaul, itu dapat digunakan untuk menghubungkan menara seluler dan jaringan backbone. Kemudian koneksi internet dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet ke daerah terpencil. Nah, kemudian ada komunikasi militer, terus kemudian ada koneksi antar gedung. Nah, terus ke nomor 5, penerapan Li-Fi untuk smart city dan gagasannya nanti. Dan untuk like fidelity atau Li-Fi tadi itu sudah dijelaskan bahwasannya dia adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Nah, ini banyak keunggulannya. Yang pertama tadi ada kecepatannya, keamanannya, kapasitas, interferensi, dan efisiensi energi. Nah, ini sebenarnya gagasan-gagasan yang untuk
penerapan Li-Fi untuk smart city. Gagasannya ini sini ada pertama penerangan untuk jalan raya. Nah, lampu jalan raya dapat dilengkapi dengan teknologi Li-Fi untuk menyediakan koneksi internet gratis bagi penduduk atau wisatawan. Nah, kemudian ada keamanan publik. Nah, keamanan publik ini ya utamanya adalah kamera atau CCTV yang dilengkapi dengan Li-Fi untuk mengirimkan video real time ke pusat kendali. Nah, kemudian transportasi, pendidikan, kesehatan, perkantoran. Nah, untuk penerapan Li-Fi di Smart City itu memiliki banyak manfaat. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan konektivitas. Karena dengan menggunakan teknologi ini uh, dapat membantu meningkatkan konektivitas di kota, memungkinkan penduduk dan wisatawan untuk mengakses internet di mana saja. Keamanannya juga dan efisiensi seperti itu. Nah, juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di kota, memungkinkan untuk penduduk untuk mengakses layanan online dengan mudah. Oke, baik. Itulah hasil dari saya, dan ini adalah sumber referensi yang bisa dibaca nanti atau dikunjungi untuk melihat yang saya kutip tadinya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya Muhammad Yunus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.